Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan program pengabdian pada masyarakat dengan judul Revitalisasi Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Maqdis, Karangtengah, Tirtonir Molo Bantul, melalui pembelajaran interaktif dengan media musik. PKM ini disusun oleh Ketua Ibu Mutia Haryati Husin dan saya Ratih Herningtyas sebagai anggota dan satu orang mahasiswa bernama Zulfan. Kami semua dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Maqdis adalah TPA yang didirikan oleh ibu-ibu pengurus PKK dan Dasawisma Karangtengah RT 3 pada tahun 2019 yang merupakan respon terhadap banyaknya anak-anak usia TK, SD, dan SMP yang banyak berkumpul dan bermain di sekitar masjid tanpa kegiatan yang tertata dan terstruktur. Para ibu-ibu ini kemudian menginisiasi terbentuknya TPA dan merekrut satu orang pengajar untuk mengelola TPA dengan jumlah peserta kurang lebih 25-30 orang anak. Dan TPA ini dibentuk sebagai bentuk keinginan para ibu-ibu pengurus PKK untuk bisa berkontribusi dalam membentuk karakter bangsa dan generasi muda yang luhur, religius, berbudaya, sehingga dapat bersaing di kancah global. Dalam perjalanannya, TPA ini menghadapi persoalan terutama terkait dengan tingkat kehadiran dan konsentrasi santri yang terus mengalami penurunan. Hal ini diduga disebabkan karena jumlah pengajar yang hanya satu orang dan seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan selama 1 minggu 2 kali. Melalui diskusi dengan para pengurus TPA maupun PKK dan Dasawisma, ada solusi yang ditawarkan dengan melakukan revitalisasi TPA dengan menambah jumlah guru dan pendamping yang berkualitas, terutama dengan merekrut dari para pengurus TPA maupun pengurus PKK dan Dasawisma yang punya keinginan maupun punya kemampuan untuk menjadi pengajar di TPA Baitul Maqdis. Kemudian juga solusi yang dipertimbangkan adalah menyusun kurikulum yang lebih menarik dan menyediakan media pembelajaran yang lebih variatif. Salah satunya adalah dengan menggunakan alat musik. Tujuan dari program revitalisasi TPA ini adalah untuk meningkatkan partisipasi santri dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki karakter generasi masa depan bangsa yang lebih baik. Secara umum, alur pelaksanaan PKM ini disusun sesuai dengan bagian berikut ini. Pada awal kegiatan dilakukan benchmark kehadiran santri dan jumlah pengajar. Dari benchmark ini kami menemukan bahwa jumlah kehadiran para santri dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan. Dari semula yang rata-rata 25 santri menjadi sekitar 15-17 santri di setiap sesi pertemuan yang dilakukan 1 minggu 2 kali. Dan dari fakta ini ternyata hal ini disebabkan karena jumlah pengajar yang satu orang dan kadangkala pengajar ini kesulitan untuk bisa mengelola sejumlah santri yang banyak dengan range kemampuan membaca dan menyimak materi pembelajaran yang berbeda. Kemudian kegiatan yang kedua adalah dari problem benchmark tersebut, kami menyusun kegiatan dengan rute yang pertama adalah melakukan pengadaan alat musik sebagai salah satu sarana untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan lebih variatif. Setelah itu kami lakukan training for trainer, terutama untuk bisa mendapatkan pengajar dari para pengurus TPA yang bisa memastikan bahwa kegiatan rutin dari TPA bisa berjalan tanpa harus bergantung pada guru yang sudah direkrut sebelumnya. Setelah itu dilakukan penyusunan kurikulum dengan melakukan forum group discussion dengan melibatkan para pengurus dan juga ustazah atau guru pengajar yang sudah ada di TPA.
Dari semua kegiatan ini kemudian kami melakukan pelaksanaan kurikulum yang sudah disusun berdasarkan hasil evaluasi dan FGD. Dan setelah pelaksanaan kurikulum dilakukan di TPA, kami melakukan evaluasi dari seluruh program PKM ini dengan melihat output berupa kehadiran santri dan jumlah pengajar. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan PKM kita. Di gambar yang pertama ini adalah serah terima pengadaan peralatan yang diterima oleh Ibu Nia sebagai ketua dari TPA Baitul Maqdis. Pada gambar yang kedua ini adalah proses training for trainer berupa pelatihan pemanfaatan rebana yang sudah diadakan oleh tim PKM untuk menjadi materi atau bahan alternatif untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Di dalam gambar tampak bahwa beberapa ibu-ibu pengurus terlibat untuk pelatihan ini sebagai sarana untuk bisa mendapatkan cadangan bagi pengajar untuk TPA. Di gambar yang ketiga ini adalah sumbangan berupa buku pembelajaran untuk TPA Baitul Maqdis yang diberikan oleh Unires, pengelola Unires UMY. Selain itu, program PKM juga mendapatkan bantuan tambahan berupa alat musik sejumlah 3 item dari warga Karangtengah yang merasa ingin memberikan kontribusi supaya kegiatan di TPA menjadi lebih hidup dan lebih menarik bagi para santri. Di gambar yang keempat ini adalah proses bagaimana sosialisasi dan juga pengenalan program PKM dan sekaligus evaluasi terhadap kegiatan TPA yang sudah pernah dilakukan di TPA Baitul Maqdis. Secara umum, kegiatan pengabdian ini berjalan sesuai dengan rencana, yaitu meliputi kegiatan training for trainer, forum group discussion untuk menghasilkan sebuah kurikulum, dan penyediaan alat pembelajaran musik. Dari ketiga kegiatan ini, meskipun telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa penyesuaian, mengingat situasi pandemi yang menyebabkan munculnya beberapa larangan berkumpulnya warga dan santri dalam satu waktu dan ruang yang terbatas. Kondisi pandemi ini membuat social distancing menjadikan problem bagi kegiatan untuk berjalan seperti yang kita jadwalkan sebelumnya. Secara umum, target output dari kegiatan ini dapat tercapai berupa terdapat penambahan 1 guru pengajar dari pengurus TPA yang telah mengikuti training for trainer dari semula hanya 1 orang guru menjadi 2. Kemudian target yang kedua adalah tersedia alat musik rebana sebagai sarana pembelajaran dan kegiatan yang sudah masuk di dalam kurikulum untuk pemanfaatan rebana tersebut sebagai alat pembelajaran. Kemudian target yang ketiga adalah tersusunnya kurikulum TPA yang sudah dilaksanakan sampai hari ini. Dari target-target ini ada satu target yang tidak memenuhi harapan karena jumlah santri, kehadiran santri dalam kegiatan TPA belum bisa meningkat mengingat keterbatasan dari prinsip social distancing yang menyebabkan jumlah santri harus dipisah antara santri perempuan dan laki-laki dan dilakukan di 2 hari yang berbeda. Sehingga dalam setiap kegiatan tidak bisa mencapai target peningkatan jumlah santri dari setiap sesi pertemuan. Demikian presentasi terkait dengan PKM revitalisasi TPA Baitul Maqdis. Selanjutnya kami menunggu respon dan tanggapan dari Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.